Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Nuansa TV yang berbahagia, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa ditemukan kembali di program Madrasah Ramadaniyah LTN MWJN Sukaraja. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita belajar bersama. Kita akan mengkaji tentang kedahsyatan istighfar. Apa itu istighfar dan bagaimana lafadznya? Para pemirsa sudah mafhum dengan itu semuanya. Istighfar adalah satu lafaz permohonan ampunan kepada Allah. Kemudian bagaimana lafadznya sudah biasa dan sangat terbiasa, sangat mafhum para pemirsa. Karena setiap hari kita melafadzkan. Ada yang melafadzkan dengan astaghfirullah. Kemudian ada yang melafadzkan dengan astaghfirullahaladzim. Dan lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Maka kita akan lihat, kita akan buka surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Surat An-Nuh adalah surat Makkiyah yang terdapat di juz 29 halaman 455 sebelah kanan atas. Surat An-Nuh adalah pengabdian Allah kepada Nuh atas perjuangan beliau mendakwakan istighfar selama 950 tahun kepada umatnya. Dan mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kepada Allah, maka minta ampunlah kalian semuanya kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi siapa orangnya yang beristighfar, minta ampunan kepada Allah, Allah menurunkan sifatnya Ghafaro. Ghafaro adalah jamak daripada ghafir. Sehingga siapa orangnya yang beristighfar minta ampunan kepada Allah satu dosa saja, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Betapa hebatnya kan? Betapa dahsyatnya Allah. Kita minta satu dosa saja diampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Oke? Dan tidak cukup begitu. Ayat selanjutnya, wa yursilis sama alaikum midroro. Allah akan menurunkan rizki yang berkah dari langit. Allah akan menurunkan hujan yang berkah dari langit atas orang-orang yang beristighfar, atas orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Dan ternyata tidak cukup itu, diteruskan ayat selanjutnya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan mencukupkan kepada orang yang beristighfar, mencukupkan orang yang minta ampun kepada Allah
bahkan mencurahkan harta dan anak keturunan kepada orang yang melafadzkan istighfar, minta ampunan kepada Allah. Betapa dahsyatnya kan para pemirsa? Dan tidak cukup itu para pemirsa. Waj'al lakum jannah waj'al lakum anhar. Allah masih akan membentuk pada orang yang beristighfar itu, akan menumbuhkan jiwa hatinya, ketenangan, ketentraman yang terus menerus, yang kontinu. Sehingga betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kepada orang-orang yang beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia. Terus bagaimana? Terus kapan mestinya kita beristighfar kepada Allah? Waktunya banyak sesungguhnya. Kapanpun saja boleh. Tapi akan saya bacakan, kita akan melihat surat Al-Imran ayat 17. Di situ berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya, semuanya beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Kalau kita melihat surat Al-Imran ayat 17, maka waktu beristighfar adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah kisaran waktu 15 sampai 30 menit sebelum terbit fajar shadiq. Sehingga cukup singkat sesungguhnya. Dan kemudian kita juga bisa melihat lagi di surat Al-Adzariyat ayat 18 berbunyi wabil ashari hum yastaghfiruna. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Maka di surat Al-Adzariyat ini juga waktu sahur kita beristighfar kepada Allah. Maka di surat Al-Adzariyat ini Allah mengklaim kepada orang-orang yang beristighfar, minta ampunan kepada Allah sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Bagaimana pemirsa yang budiman? Ternyata istighfar yang kita lafadzkan, ampunan yang kita panjatkan kepada Allah begitu dahsyat. Maka Allah akan memberikan bermacam-macam fasilitas kepada kita. Yang pertama bisa saya simpulkan yang pertama, orang yang istighfar minta ampunan kepada Allah, yang pertama adalah akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua akan diberi, akan dirahmati oleh Allah rizki yang berkah dari langit. Kemudian yang ketiga akan dicukupkan, bahkan akan diruahkan dengan harta benda dan anak keturunan. Selanjutnya tidak cukup sebegitu. Yang keempat, Allah akan menumbuhkan kepada orang yang beristighfar, minta ampunan kepada Allah dengan kehidupan yang tentram, yang damai, yang bahagia secara terus-menerus. Dan yang kelima, Allah justru mengklaim orang yang beristighfar, orang yang minta ampunan kepada Allah sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amaliyah Ramadan ini dengan kita memperbanyak lafaz istighfar. Mudah-mudahan dan
lafaz istighfar yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan memberkahi dan merahmati kepada kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita beristighfar bersama-sama dengan lantunan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Para pemirsa, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan minta maaf segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.